Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nurlaili Istiqomah, Dona Milenia, dan Mildasari Saiful Zahro. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai 3 analisis jurnal tentang kajian umum atau eksplorasi etnomatematika. Pada artikel jurnal yang pertama, dengan judul artikel ilmiah yaitu Eksplorasi Etnomatematika pada Motif Kain Buna Masyarakat Insana Tengah. Penulis Aurelia Yehakinatun, Octavianus Mamoh, dan Stanislaus Amsikan. Penerbit atau tahun Matsedu, Jurnal Ilmu Pendidikan Matematika tahun 2021. Berikut adalah daftar pustaka dari artikel jurnal yang pertama ini. Kemudian, judul dan abstrak pada artikel jurnal yang pertama yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep matematika yang ada pada kain tenun motif buna. Penelitian ini dilakukan di Desa Letmavo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara. Subjek penelitian adalah 2 orang pengrajin tenun dan objek penelitian adalah kain tenun motif buna. Instrumen penelitian berupa buman instrumen, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan ada 3 tahap, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal artikel yang pertama ini yaitu ditemukan konsep-konsep matematika seperti konsep geometri atau bangun datar berupa belah ketupat, segitiga, persegi, titik, garis berpotongan, pencerminan atau refleksi, dan garis sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa matematika tumbuh dan berkembang dalam aktivitas masyarakat tertentu yang disebut dengan istilah etnomatematika. Selanjutnya, pendahuluan atau latar belakang pada artikel jurnal yang pertama ini yaitu tenun merupakan salah satu seni budaya kain tradisional yang diproduksi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Pulau Timur, yang proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat tradisional dan umumnya dilakukan oleh kaum perempuan. Keunikan motif tenun dari setiap wilayah berbeda-beda. Jenis-jenis motif tenunan di Kabupaten Timur Tengah Utara juga berbeda-beda antar setiap suku. Kain tenun di masyarakat Insana Tengah memiliki banyak arti dan fungsi secara budaya sebagai pakaian yang dipakai dalam tari-tarian, pada acara atau ritus-ritus adat seperti acara kematian, pernikahan, penjemputan tamu. Selain itu, tenun ini juga biasanya dipakai sebagai pakaian sehari-hari, baik pria maupun wanita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep matematika yang terdapat dalam motif kain buna masyarakat Insana Tengah. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka pada artikel jurnal yang pertama ini terdapat yang pertama kebudayaan, yang kedua unsur-unsur kebudayaan, yang ketiga etnomatematika, dan yang keempat kain tenun motif buna. Selanjutnya, jenis dan metode penelitian pada artikel jurnal yang pertama ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data yaitu penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sedangkan tahap analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data atau display data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada artikel jurnal yang pertama ini. Yang pertama yaitu ada kain buna manuep bagian tengah atau bisa disebut AUF. Nah, pada kain yang pertama ini terdapat konsep-konsep matematika yaitu pada gambar ini berupa refleksi atau pencerminan. Nah, di mana di sini dibuktikan bahwa jika di sini dikasih garis tengah,
maka bangun di sisi kiri dan di sisi kanan itu membentuk bangun yang sama. Kemudian yang sebelahnya ini adalah mencerminkan yaitu garis yang saling berpotongan. Kemudian untuk yang pada lingkaran kuning yang kecil ini yaitu disebut sebagai titik. Kemudian untuk yang lingkaran hitam ini itu di sini dilambangkan sebagai penari, yang dimana di situ termuat untuk yang kecil yang atas ini sebagai usif atau raja, dan yang bawah ini sebagai meo atau panglima. Kemudian untuk garis besar oranye ini yaitu sebagai masyarakat. Kemudian untuk yang sebelahnya yaitu yang terdapat garis kuning 2 ini bisa dikatakan pada konsep matematika sebagai garis yang sejajar. Kemudian untuk bangun yang sebelahnya yaitu membentuk bangun belah ketupat. Kemudian pada kain yang kedua yaitu kain Buna Manoep bagian bawah atau biasa disebut lukaf. Nah, pada bangun yang di atas yang berwarna kuning ini membentuk bangun yaitu belah ketupat. Kemudian dengan bawahnya ini juga membentuk konsep matematika yaitu garis yang saling berpotongan. Kemudian untuk yang bawahnya ini yaitu membentuk bangun segitiga, dan yang kecil lingkaran kecil warna kuning ini yaitu bisa disebut sebagai titik. Kemudian untuk kain yang ketiga yaitu kain Buna Mabata bagian bawah atau bisa disebut dengan lukaf. Nah, pada kain ini ternyata membentuk garis berpotongan yaitu yang berada di posisi ini. Dan kemudian yang bawahnya ini yang kotak kuning ini membentuk sebagai persegi. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu pada kain Buna Mabata bagian tengah atau biasa disebut aof. Nah, pada kain ini ternyata membentuk persegi yaitu di bagian ini. Dan yang bawahnya ini membentuk konsep matematika yaitu garis yang saling berpotongan. Nah, terdapat pada kain yang berada di posisi ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang terdapat pada artikel jurnal yang pertama ini yaitu di mana makna filosofi yang terkandung dalam motif kain Buna yakni persatuan masyarakat. Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dan prinsip matematika yang ditemukan dalam motif kain tenun Buna antara lain. Yang pertama, konsep matematika terdiri dari bangun datar berupa persegi, belah ketupat, dan segitiga. Yang kedua, prinsip-prinsip matematika yang terdapat pada motif kain tenun Buna berupa garis berpotongan dan refleksi atau pencerminan yang ditemukan pada motif kain Buna tersebut. Selanjutnya analisis artikel yang kedua yaitu eksplorasi etnomatematika pada Masjid Al-Haram Marunda ditinjau dari segi geometri dengan penulis Muhammad Fatur Rahman dan juga Slamet Soro. Diterbitkan oleh jurnal Cendekia dengan judul Jurnal Pendidikan Matematika pada tahun 2 Juli 2021. Judul dan juga abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep geometri yang terdapat pada Masjid Al-Alam Marunda, sehingga dapat dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode observasi, wawancara, studi literatur, dokumentasi, dan angket. Instrumennya digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan harian, dan juga angket. Kemudian dapat disimpulkan bahwa konsep geometri yang terdapat pada Masjid Alam Marunda adalah konsep bangun datar, bangun ruang, dan konsep transformasi refleksi. Etnomatematika dapat memuat aspek pemahaman konsep matematis dengan objek yang dilihat secara nyata. Latar belakang. Pada beberapa bidang ilmu pengetahuan untuk membantu memecahkan masalah, matematika menjadi ilmu dasar yang dapat diterapkan sebagai alat bantu.
Beberapa alasan tentang perlunya pendidikan matematika untuk ditanamkan kepada peserta didik diantaranya adalah agar peserta didik dapat berpikir logis dan deduktif, serta dapat memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kreativitas. Faktor yang dirasa cukup berpengaruh dalam pendidikan matematika adalah kualitas guru sebagai pendidik. Pendidik mempunyai pengaruh besar dalam membuat batasan-batasan antara dua bidang, yaitu matematika yang formal atau matematika yang ada di sekolah dan kegiatan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau di luar sekolah. Sehingga guru perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber belajar. Salah satunya bisa menerapkan sumber belajar matematika dengan pendekatan budaya. Etnomatematika merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perpaduan antara budaya dan matematika. Kajian pustaka yang pertama, etnomatematika. Rahmawati mendefinisikan etnomatematika sebagai cara-cara khusus yang dipakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Aktivitas tersebut dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari seperti penggunaan konsep-konsep geometri dalam arsitektur rumah-rumah, adat, atau bangunan bersejarah. Konsep-konsep aritmatika sosial dalam perdagangan, konsep-konsep aritmatika sederhana dalam permainan anak-anak, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika telah dipahami oleh beberapa masyarakat di masa lampau dan diterapkan dalam konsep budaya. Kedua, Majid al-Alam. Salah satu terapan yang dapat menjadi pengamatan dihasilkan oleh budaya adalah bangunan bersejarah yang masih dijaga keasliannya sampai sekarang. Majid al-Alam dapat dianalisis dan ditelaah dengan konsep-konsep matematika terkhusus geometri karena memiliki bentuk struktur bangunannya yang berkaitan dengan geometri. Dapat dilihat pada gambar. 3. Geometri. Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang bersifat abstrak. Geometri dapat dalam matematika mempelajari titik, garis, sudut, bidang, ruang, dan dua bangun, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Pembelajaran geometri membutuhkan banyak contoh-contoh konseptual agar dipahami dengan mudah, seperti menggambarkan konsep matematika dari visualisasi gambar yang nyata, sketsa gambar, atau bentuk-bentuk bangunan yang dapat dilihat secara konkret dalam keseharian. Dengan memahami konsep geometri, maka setiap orang mendapatkan bantuan dalam menggambarkan dan memvisualisasikan bentuk-bentuk di kehidupan nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan harian, dan angka. Pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, yaitu Bapak Abu Hasan dan Bapak Kusnadi selaku Ketua Pengurus dan juga Madbat Masjid. Beliau menjelaskan bahwa Masjid Al-Alam merupakan bangunan bersejarah yang memiliki makna pada bangunan masjid, seperti jumlah 4 pilar yang ada pada ruang utama memiliki makna dari 4 khalifah besar Islam. Selanjutnya, makna dari 5 tiang yang terdapat pada setiap jendela masjid adalah tentang sholat fardu 5 waktu. Dari segi atap, masjid ini memiliki atap berbentuk limas 2 tumpang yang terbuat dari genteng dan memiliki tinggi dari langit-langit sampai ke ujung atap 3,5 meter dan lebar 4 meter untuk bagian atas serta lebar 8 meter untuk bagian bawah. Setelah diamati dari segi geometri, bentuk etnomatematika pada atap Masjid Al-Alam memiliki beberapa jenis bangun ruang, yaitu limas yang tegak ke atas dengan alas berbentuk persegi,
namun tumpang dua sehingga bagian bawahnya terpotong dan tertindih oleh bagian atas atap. Masjid ini juga memiliki serambi di bagian selatan dan timur. Luas keseluruhan dari ruangan utama hingga serambi adalah 12 meter x 12 meter. Pada bagian serambi, setelah diamati dari segi geometri, terdapat kerangka atau penopang atap berukuran panjang 4 meter dan tinggi 1 meter yang memiliki bentuk bangun datar. Hasil eksplorasi selanjutnya dari penopang atap terdapat konsep segitiga sama kaki dan 2 segitiga siku-siku. Di dalam ruang utama masjid, setelah diamati dari segi geometri dapat mewakili bentuk bangun ruang, yaitu balok. Dan di dalam ruangan utama terdapat pilar yang tinggi 2,2 meter dan lebar 50 cm. Hasil pengamatan dari segi geometri, bentuk pilar ini memiliki konsep transformasi refleksi antara sisi kiri akan sama dengan sisi kanan. Hasil pengamatan dari segi geometri, bentuk sumur memperlihatkan visualisasi dari bangun ruang tabung dan bentuk wadah air visualisasi dari bentuk ruang balok. Bila diamati dari atas, terdapat juga beberapa konsep bangun datar, yaitu konsep lingkaran dan persegi panjang. Berdasarkan hasil penelitian dari teori yang menunjang, maka dapat dikatakan bahwa bentuk Masjid Al-Alam Marunda menerapkan beberapa konsep matematika yang terdiri dari konsep bangun datar, bangun ruang, konsep lingkaran, dan konsep transformasi refleksi. Hasil temuan-temuan penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar oleh guru seperti lembar kerja siswa atau LKS pada setiap kegiatan di kelas ataupun menjadi sebuah objek pengamatan dalam menjelaskan bentuk-bentuk geometri yang ada di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil eksplorasi konsep matematika yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Alam Marunda merupakan bangunan bersejarah yang terdapat pembelajaran matematika berkaitan dengan budaya, yaitu etnomatematika. Dengan dilaksanakannya inovasi etnomatematika pada objek Masjid Al-Alam, maka ditemukan konsep matematika dalam bidang geometri. Karena pada dasarnya matematika bukan hanya mengenai rumus-rumus yang digunakan pada saat menjawab soal, namun dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya analisis pada artikel yang ketiga, yaitu eksplorasi etnomatematika pada batik Pamiluto, Gresik. Penulisnya Roy Satun Isa, diterbitkan oleh Brilliant dengan judul jurnal riset dan konseptual pada 3 Agustus 2020 dengan daftar pustaka sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep-konsep matematika pada batik Pamiluto, Gresik, dan bagaimana pemanfaatan nilai-nilai budaya bangsa dalam dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan etnografi dengan melaksanakan observasi dan wawancara kepada pengrajin batik, dan kemudian dilakukan studi literatur terkait dengan geometrinya. Hasil penelitian pada batik Pamiluto Gresik adalah konsep-konsep titik, garis lurus, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, trapesium, segitiga, dan simetri. Konsep yang terdapat pada batik Pamiluto Gresik dapat dimanfaatkan
sebagai media pembelajaran matematika melalui budaya lokal pada materi geometri. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat melekat. Masyarakat dalam daerah tertentu, khususnya daerah bersih, yang tetap kental dalam mempertahankan kebudayaan. Apabila dilihat dan diteliti, banyak hal-hal yang mengandung unsur-unsur matematis dalam setiap konteks kegiatan. Kelestarian budaya. Salah satu budaya yang harus kita lestarikan adalah batik. Batik merupakan suatu warisan budaya yang mengandung unsur nilai kearifan suatu daerah. Gambar-gambar pada batik Pamiluto ini menunjukkan berbagai konsep matematika, terutama konsep-konsep geometri, sehingga terjadi perpaduan antara budaya, matematika, dan pendidikan, maka akan melahirkan etnomatematika. Etnomatematika diartikan sebagai antropologi budaya dari matematika dan pendidikan matematika. Masyarakat banyak yang mengkaji tentang etnomatematika ini, maka pembelajaran matematika akan lebih bermakna dengan mengambil budaya setempat. Tuntutan dari kurikulum dan target kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh guru pada saat ini yang menyebabkan pembelajaran matematika masih sangat kurang, dan siswa seringkali tidak mengenal budaya setempat yang sekiranya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya batik Pamiluto ini, siswa akan lebih mudah mengenal konsep geometri dari berbagai budaya sekitar yang terdapat pada motif batik Pamiluto Gresik. Melalui penelitian ini diharapkan pengetahuan tentang matematika tidak hanya pada pendidikan formal saja, tetapi pembelajaran yang menekankan pada aspek sosial budaya masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika. Sama halnya dalam diintegrasikan pada batik Pamiluto ini. Kajian pustaka. Kebudayaan. Masyarakat dalam daerah tertentu, khususnya daerah Gresik, yang tetap kental dalam mempertahankan kebudayaan. Apabila dilihat dan diteliti, banyak hal yang mengandung unsur-unsur matematis dalam setiap konsep kegiatan budaya yang dilakukan. Sebagai bangsa yang lahir di tanah air Indonesia, kita wajib melestarikan budaya. Salah satu budaya yang harus kita lestarikan adalah batik. Batik merupakan suatu warisan budaya yang mengandung nilai kearifan suatu daerah, tapi ada kalanya batik ini terabaikan seiring dengan kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0. Peranan batik ini akan menjadi suatu yang penting apabila kita sebagai bangsa Indonesia sering mengadakan beberapa kegiatan yang menyangkut terkait kebudayaan daerah, seperti mengadakan pameran batik dalam event-event tertentu. Unsur-unsur kebudayaan. Desain dari batik Pamiluto Gresik yang dijadikan sebagai simbol khas kota Bunda ini diantaranya adalah gambar-gambar Gapuro, makam Sunan Giri, dan Sunan Gresik, pabrik dan damar kurung. Gambar-gambar tersebut digabung dalam berbagai motif batik yang sudah ada sebelumnya. Etnomatematika. Motif-motif yang ada dalam batik ini menunjukkan berbagai konsep matematika, terutama konsep geometri. Hal tersebut secara tidak langsung bahwasanya konsep geometri tertanam pada masyarakat Gresik, sehingga jika terjadi perpaduan antara budaya, matematika, dan pendidikan, maka akan melahirkan etnomatematika. Etnomatematika dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pembelajaran terkait gagasan atau ide matematika dari masyarakat terdahulu. Etnomatematika diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977. Etnomatematika ini memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etnis. Maka etnomatematika diartikan sebagai antropologi budaya dari matematika dan pendidikan matematika.
Pada tanggal 31 Januari 2017, pemerintah Kabupaten Gresik mematenkan batik Pamiluto menjadi batik khas Gresik setelah diterbitkannya hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor D000170049963. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan etnografi, yaitu pendekatan empiris dan teoritis. Instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data. Data ini dianalisis dengan membuat transkrip hasil wawancara. Hasil transkrip yang diperoleh kemudian direduksi. Peneliti membuat reduksi data dengan cara memilah semua data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, kemudian menghapus data yang tidak sesuai dengan kebutuhan peneliti. Selanjutnya, data akan disajikan baru, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, konsep bangun datar pada motif batik Pamiluto Gresik. Yang pertama, damar kurung. Damar kurung ini memiliki karakteristik geometri, diantaranya berbentuk kubus, memiliki hiasan atas berbentuk segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku yang berbentuk huruf M. Pada atas lentera, terdapat bentuk belah ketupat yang menghiasi damar kurung. Kedua, motif persegi panjang dan garis. Pada motif ini terdapat motif titik, garis, dan persegi panjang. Kemudian motif pabrik. Batik Pamiluto memiliki motif pabrik. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa Gresik merupakan kota industri. Hal yang terkait dalam pembelajaran geometri adalah bagian depan atau bagian atas dinding pabrik berbentuk segitiga dan berbentuk lingkaran. Motif kawung. Pada motif ini berbentuk lingkaran dan juga belah ketupat. Selanjutnya, konsep simetri pada motif batik Pamiluto. Yang pertama, gapura makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Hal ini menunjukkan sejarah Islam Wali Songo yang masuk ke dalam kota Gresik, dan sampai saat ini dua sunan tersebut tidak pernah sepi pengunjung. Kedua, gapura menunjukkan adanya konsep simetri lipat. Kemudian gapura Sunan Giri. Sama halnya dengan gapura Sunan makam Maulana Malik Ibrahim, gapura makam Sunan Giri juga menunjukkan adanya konsep simetri lipat. Kemudian motif kawung. Pada motif ini juga menandakan adanya simetri lipat pada setiap motif tersebut. Hasil peta konsep matematika pada batik Pamiluto dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep matematika yang terdapat pada batik Pamiluto Gresik adalah titik, garis, segitiga, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, trapesium, dan simetri. Konsep yang terdapat pada batik Pamiluto Gresik dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran matematika melalui budaya lokal. Dengan demikian, pembelajaran matematika siswa khususnya wilayah Gresik akan lebih bermakna karena terdapat dalam lingkungan budaya mereka sendiri. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.